Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Rahmawati dengan NIM A1A2230018 kelas R01 Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Jambi. Di sini saya akan membahas atau mengajak teman-teman untuk mengenal lebih jauh Bapak Ki Hajar Dewantara dan bagaimana konsep pendidikan menurut beliau. Ki Hajar Dewantara memiliki nama asli Raden Mas Swewardi Swerjadiningrat. Beliau dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia karena ajaran yang disampaikannya masih digunakan hingga sampai saat ini. Ki Hajar Dewantara memiliki rasa kepedulian yang tinggi terhadap pendidikan hingga dia berharap melahirkan perguruan nasional taman siswa, yaitu cikal bakal sistem pendidikan di Indonesia, hingga akhirnya beliau ditetapkan sebagai pahlawan nasional melalui Kepres nomor 305 tahun 1959. Ki Hajar Dewantara lahir pada 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Beliau berasal dari keluarga ningrat dengan kepribadian yang sederhana dan sangat dekat dengan rakyat. Pada pendidikan dasar, Ki Hajar Dewantara bersekolah di Europese Lager School atau yang dikenal dengan ELS. ELS ini adalah sekolah Belanda. Beliau bersekolah di ELS ini selama 7 tahun di Yogyakarta. Sekolah ini sebenarnya khusus bagi anak-anak keturunan Eropa, namun Ki Hajar Dewantara mendapat kesempatan untuk mengenyam pendidikan di sekolah tersebut. Pasca lulus dari ELS, Ki Hajar Dewantara melanjutkan pendidikannya ke Stovia atau Sekolah Khusus Kedokteran. Namun beliau tidak menyelesaikan studi dikarenakan kesehatannya yang memburuk. Ki Hajar Dewantara mulai berkarir sejak beliau menjadi wartawan serta penulis dari surat kabar seperti Setyotomo, Miden Java, dan The Express. Salah satu tulisan terkenal yang dibuat oleh beliau adalah protesnya terhadap Belanda yang berjudul Als ik een Nederlander was, yang mempunyai arti andai aku seorang Belanda. Tulisan ini dimuat dalam surat kabar The Express tahun 1913 milik Douwe Dekker. Ki Hajar Dewantara mencetuskan konsep trilogi pendidikan yang menjadi semboyan atau dasar dari pendidikan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah Ingarsa Sungtulodo. Istilah itu dapat diartikan sebagai seorang guru hendaknya menjadi contoh teladan bagi peserta didik karena sejatinya murid banyak meniru perilaku gurunya. Yang kedua adalah Ingmadya Mangunkarsa. Istilah tersebut dapat diartikan sebagai di tengah-tengah peserta didik, guru harus terlibat dalam segala aspek terkait pencapaian tujuan pembelajaran. Dengan kata lain, guru harus bersama murid memberi motivasi dan semangat meraih cita-cita. Yang terakhir adalah Tuturi Handayani. Istilah tersebut dapat diartikan sebagai dorongan untuk mengembangkan bakat siswa sesuai keinginannya. Ki Hajar Dewantara adalah salah satu dari sejumlah pejuang perintis kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan Belanda dan Jepang dengan melalui berbagai medan perjuangan secara langsung maupun tidak langsung, baik politik, jurnalistik, dan pendidikan. Ki Hajar Dewantara bergabung dalam berbagai organisasi politik, antara lain Budi Utomo, Sarekat Islam, dan pada tahun 1912 bersama Douwe Dekker mendirikan Indische Partai yang bertujuan berjuang mencapai Indonesia merdeka. Buah-buah pikiran Ki Hajar Dewantara mengenai konsep dan praktik pendidikan cukup terkenal dan malah mendunia, dan telah dituangkannya dalam berbagai bentuk baik berupa buku dan tulisan-tulisan di media massa dan cetak, serta aktif didiskusikan dalam berbagai forum rapat, sidang, dan seminar baik pada saat perjuangan kemerdekaan maupun setelah Indonesia merdeka saat ini. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang holistik, di mana murid atau peserta didik dibentuk menjadi insan yang berkembang secara utuh meliputi olah rasio, olah rasa, olah jiwa, dan olahraga melalui proses pembelajaran dan lainnya yang berpusat pada murid dan dilaksanakan dalam suasana penuh keterbukaan, kebebasan, serta menyenangkan. Sesuai dengan hal konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, ada 4 pilar pendidikan menurut UNESCO. Yang pertama adalah learning to know, yang kedua learning to do, yang ketiga learning to be, dan yang keempat learning to live together.
Dua pilar pertama telah dipraktekkan pada sistem pendidikan kita, yaitu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Tetapi itu tidak terasa cukup karena kita mengharapkan manusia Indonesia yang tidak hanya memiliki kecerdasan tetapi juga harus berkarakter. Manusia Indonesia dituntut juga harus memahami jati dirinya sebagai manusia yang memiliki dimensi individu dan sosial, memiliki akal budi, kehendak bebas, serta hati nurani. Learning to be menghendaki para murid untuk menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur, sedangkan learning to live together mengharapkan murid untuk memiliki kesadaran untuk dapat hidup bersama dengan manusia yang lain di tengah pluralitas dan heterogenitas, sehingga yang menjadi tujuan pendidikan yang holistik adalah membentuk pribadi utuh yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional, sosial, moral, spiritual yang disebut melek moral dan sosial atau social and moral literacy. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran memiliki arti yang sangat berbeda. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu yang berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin, sehingga pendidikan dan pengajaran merupakan usaha, persiapan, dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat dan meyakini bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan kepada generasi berikutnya. Oleh karena itu, untuk menghasilkan manusia yang berbudaya, maka pendidikan tidak boleh serabut dari akar budaya kearifan lokal yang menjadi identitas kita sebagai warga bangsa. Maka sudah merupakan sesuatu yang tepat dan penting apabila program pendidikan sekarang ini yang menitik beratkan pada bagaimana supaya generasi muda bangsa ini disampaikan memiliki kompetensi intelektual tetapi juga memiliki kompetensi sikap atau karakter yang sejalan dengan nilai-nilai agama dan budaya yang telah mengkristal di dalam nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara kita yang telah menjadi pandangan hidup bagi setiap warga bangsa Indonesia. Dalam konteks pendidikan Indonesia saat ini, terdapat konsep Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Mas Menteri Pendidikan Nadiem Anwar Makarim yang dilanjutkan dengan diterapkannya kurikulum Merdeka. Apa itu Merdeka Belajar? Merdeka Belajar adalah belajar yang diatur sendiri oleh pelajar. Pelajar yang menentukan tujuan, cara, dan penilaian belajarnya dari sudut pandang mengajar atau guru. Merdeka Belajar berarti belajar yang melibatkan murid dalam penentuan tujuan, memberi pilihan cara, dan melakukan refleksi terhadap proses dan hasil belajar. Dengan Merdeka Belajar, murid akan lebih mandiri mengerjakan tugas belajar, tahan menghadapi kesulitan, serta adaptif menghadapi perubahan. Sekian materi singkat tentang Ki Hajar Dewantara dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.